Saya setelah jadi imam, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya lahir sebagai anak bodoh. Bersyukur. Dulu sih sedih. Dulu saya sering iri. Tapi setelah saya menjadi pastor, saya bahagia. Saya itu teman kelasnya Uskup Bandung. Teman sekelas. Sejak SD, SMP saya pisah 3 tahun, SMA masuk seminari Mertoyudan sama-sama. Kuliah Unpar sama-sama dengan saya. Uskup Bandung itu sejak seminari pinter banget, pinter. Memang kalau dia belajar itu, dia itu cuma buka buku, udah tutup, selesai. Saya tanya, dia bisa jawab percis titik komanya. Sampai saya ngomong, Dan lu kayak mesin fotokopi. Lalu saya coba cara belajar uskup. Buka buku. Nih, tanya. Lalu dia tanya, emang ada di buku itu? Beda. Yang sering jadi pembantu ya Maya. Romo Yus mati lagi mimpin misa. Yang artinya apa? Saya bangga dengan ayah. Jadi yang mendoakan saya jadi pastor itu ibu saya. Karena kakek saya di Muntilan, Anda tahu toh orang Muntilan, Katoliknya, belum lahir aja udah Katolik. Apalagi ini ada yang satu daerah dengan ibu saya di Posong sana gitu ya, dekat lereng Merapi gitu. Mereka dari kakek itu menginginkan supaya ada anak atau cucunya jadi pastor. Saya selalu dipina oleh ibu, dadi Romo yole, dadi Romo. Dan anehnya memang dari 4 bersaudara, itu 3 adik saya pinter. Dan saya bodoh. Asli. 3 adik saya itu sekolah 5 besar selalu. Dulu kan kita di ranking semuanya toh. Saya itu 35 besar. Dan kebetulan yang ke-35 saya. Tapi hebatnya saya konsisten loh. SD, SMP 35 hebat saya. Nggak ada yang mengalahkan. Waktu Mertoyudan saya ranking 25. Naik. Kaget ibu saya. Bu, 25. Dan le, kowe saiki selawe, ranking selawe. Lihat jumlah murid, 17. Lah apa doae gitu. Dan saya waktu mau mengatakan Eko jadi Romo, ayah tuh sempat tidak terima. Kaget. Karena yang diharapkan jadi pastor adalah adik saya nomor 2. Itu pinter, rajin. Adik saya nomor 2 kalau orang muslim puasa dia juga ikut puasa. Doanya bagus. Rajin, ranking. Lalu tiba-tiba saya yang jadi Romo, ayah berkata, Raisole, kowe iki bodoh. Romo ki pinter. Kowe bodoh ra mungkin. Wis dadi asisten imam wae, prodiakon. Oh, saya nggak menghina loh. Maaf. Kan ini kata-kata ayah. Prodiakonnya profesor ya. Ayah saya ngomong bukan saya. Oh, dadi koster wae kowe gitu. Enggak, Eko mau jadi pastor. Ora iso, susah sekolahnya suwi. Lalu Eko lama-lama jengkel dan berkata, biarin nanti Eko jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Maaf, yang bodoh itu bukan Anda, Romo yang cari saya. Jadi toh bagaimanapun pada saat saya ingat mau masuk seminari Mertoyudan, saya terlambat daftarnya. Apa yang terjadi? Ayah saya minta cuti secara khusus, ayah saya angkatan udara, langsung naik bus dari Bandung ke Mertoyudan. Ayah saya yang daftar. Hari itu adalah hari terakhir pendaftaran. Ayah membela, walaupun dia tidak percaya. Dia penuh keraguan tapi tetap berjalan. Seperti Abraham gitu ya. Maka apa yang terjadi waktu pengumuman kan surat pengumuman itu masuk ke sekolah. Enggak ke rumah, ke sekolah. Jadi guru kepala sekolah yang buka duluan, saya dipanggil. Kamu dapat surat dari Mertoyudan, kamu diterima. Saya senang. Lalu Pak tolong dilem lagi. Karena saya mau kasih surprise ayah. Saya bawa ke ayah, Pak ada surat dari Mertoyudan. Apa? Surat. Apa isinya? Ya enggak tahu toh Pak. Pura-pura. Kan surprise toh. Lalu ayah buka, ayah lihat, kebetulan kok. Asem rah. Jadi pribadi dewasa adalah pribadi yang tidak semata-mata hidup demi dirinya sendiri. Dia justru berpikir, what can I do for my family?
Maka inilah yang ingin dicetak oleh apa? Oleh keluarga di dalam pendidikan. Bahkan, halo, mau potret bareng? Ih, pura-pura. Dalam kitab hukum kanonik tahun 79 jadi salah. Artikel 795 dikatakan pendidikan sejati harus meliputi pembentukan pribadi anak. Dan pribadi itu berarti apa? Fisik, moral, dan intelektual. Mari kita lihat pendidikan humaniora. Ini pendidikan yang di seminari kalau kita ingat para Romo. Orang itu harus mencetak menjadi apa? Tercetak menjadi pribadi yang fisik, moral, emosional, spiritual, matang, seimbang. Jadi bukan apa? Terlalu mengedepankan intelektual. Nah, ini kita lihat aspek pendidikan. Bu, Pak, ada berapa macam aspek yang harus diperlihatkan untuk pendidikan. Tidak hanya intelektual. Ingatkan sekarang ada IQ, ada SQ, ada EQ. Itu dikembangkan karena kita punya aspek lain. Kalau anak pinter, IQ-nya tinggi, banyak sekarang. Banyak. Tetapi masalahnya apakah punya moral atau tidak? Anak sekolah pinter-pinter, jagonya ngebohongin orang tuanya. Mohon maaf. Seringkali juga misalnya ya profesi tertentu. Akhirnya apa? Dia menganjurkan memakai ini karena dia dibayar oleh pabrik ini. Akhirnya kan tidak objektif lagi, dia subjektif lagi. Tidak punya moral. Mentalnya bagaimana? Saya ini walaupun IQ-nya pas-pasan, pas untuk hidup. Tapi mental saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Saya setelah jadi imam, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya lahir sebagai anak bodoh. Bersyukur. Dulu sih sedih. Dulu saya sering iri. Tapi setelah saya menjadi pastor, saya bahagia. Saya itu teman kelasnya Uskup Bandung. Teman sekelas. Sejak SD, SMP saya pisah 3 tahun, SMA masuk seminari Mertoidan sama-sama. Kuliah Unpar sama-sama dengan saya. Uskup Bandung itu sejak seminari pinter banget, pinter. Memang kalau dia belajar itu, dia itu cuma buka buku, udah tutup, selesai. Saya tanya, dia bisa jawab percis titik komanya. Sampai saya ngomong, Dan lu kayak mesin fotokopi. Lalu saya coba cara belajar uskup. Buka buku. Nih, tanya. Lalu dia tanya, emang ada di buku itu? Beda. Dia IQ-nya udah lari, gue masih jongkok. Lalu apa yang terjadi? Justru karena saya bodoh, saya khotbah itu banyak dimengerti oleh umat. Iyalah, kalau saya khotbah sampai Anda nggak mengerti, Anda lebih bodoh dari saya. Berarti Anda ranking 40. Gitu. Jadi lihat, saya punya mental, saya ingat matematika saya paling hancur. Saya ingat rapot saya kalau udah mau memori rapot saya tidak ada yang biru matematika, 5. Pernah sekali biru. Itu gara-gara apa? Guru matematika, bukan tintanya habis, enak aja. Mbok muji sedikit, kenapa sih ya Allah? Dengan Romo aja tega, apalagi dengan anaknya. Iya kelihatan, bukan tahu. Saya mau ngomong apa lagi dulu lali tadi nih. Guru matematika saya ini kalau jelasin, pintar. Sampai melongo aku tuh, kagum. Sampai guru, jelas. Lalu saya pernah, enggak. Kayak gini aja gak bisa. Saya diem aja. Perhatikan, dari tadi, kata saya cuma perhatikan. Gitu. Besoknya lagi kalau menjelaskan, saya jelas. Sampai teman yang saya sebelah, itu pintar banget orang itu. Saya karena dengerin ayah, kok kowe bodoh. Yen bodoh, lungguh mbek wong pinter. Ben kowe iki terpacu dadi pinter. Nah teman saya itu namanya Chong Cheng Chun. Bener, makanya gua apal namanya. Kok Anda gak percaya sih? Tuhan ampunilah Tuhan. Chong Cheng Chun, Marga Chun. Pinter banget itu. Sampai guru mengatakan, jelas. Terus Chong Cheng Chun tanya, emang lu jelas? Enggak. Daripada gue disalahin gitu. Tapi kalau guru itu sudah menjelaskan, dulu kan zaman kalau menjelaskan pakai kapur toh. Kapurnya habis, langsung, Pak Guru kapurnya habis, saya ambilkan di ruang guru. Ya kok, ambil kok. Saya ambilkan kapur. Kalau guru itu kan kalau dulu kan ingat buku tugas dikumpulkan toh. Jadi bu guru itu, Pak Guru kalau ke kantor harus bawa buku tugas. Kok langsung, Pak Guru, kok bawain. Kamu tahu meja saya? Toh, tahu Pak Guru.
bawain. Rapot terakhir, guru langsung berkata, iki bodoh meng apik wong iki. Sesekalinya gua 6 coy. Sayang guru itu sudah meninggal saudara-saudara. Jadi perhatikan, ada mental, ada aspek kultural. Kultural itu apakah saya ya bukan berarti kultural itu berbudaya, tetapi juga saya apakah dengan orang tua saya punya rasa hormat. Apakah saya menjaga budaya? Kan ada anak-anak yang sudah di luar negeri, sekolah di luar negeri, terus pulang Indonesia, kan di luar negeri kan selalu manggil ayah, manggil orang tuanya selalu pakai nama. Namanya langsung. Lalu dia datang, bang, babang, ke bapaknya. Apa lo? Sekolah di Amerika hanya untuk menghina ayah kamu? Ya oke sih, kalau budaya mereka oke, tapi tidak pas dengan orang Indonesia. Gitu. Dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ngasih kepada Romo tangan kiri. Enggak sopan. Gitu. Bagi orang Amerika, it's no problem, same lah. Gitu ya. Right or wrong, right or left, ya same lah gitu ya. Kultur. Religiositas, nanti itu bagian yang yang saya bahas di terakhir. Fisik. Tadi, jangan sampai anak itu gendut, lucu, melihara penyakit. Gitu. Anak itu harus lari, bergerak. Gitu. Maka di rumah retret kami, ada saat di mana anak pagi-pagi buka sepatu, jalan di taman. Dan Anda tahu orang Jakarta, gitu. Beda kalau orang Jogja retret di Pratista, guleng-guleng. Biasa tidur dengan kebo, kata saya. Tenang. Jadi perhatikan bahwa anak pun harus bergerak. Maka kalau retret di Pratista, handphone kita sita. Itu anak-anak lihat taman di rumah retret kami. Wah, bisa lari-lari sekencangnya. Saya kalau memberi retret anak-anak beda dengan seminar, langsung ngomong, enggak. Saya kalau ngomong, anak-anak langsung ribut sendiri. Maka saya suruh capek dulu. Lari nak, capek setelah. Nah, saiki aku ngomong ya. Udah. Tenang gue, tenang. Anak harus diolah dulu fisiknya gitu. Maka dari itu kita harus belajar mengembangkan begitu banyak macam aspek. Sayangnya nilai pendidikan kita seringkali terlalu menekankan intelektual dan hasil akhir. Anak dipuji kalau nilai 8, nilai 9. Mama, matematikaku 9. Ih, anak mama memang pinter. Lalu pada saat dia datang, mama 6. Tuh kan, kayak papa kamu kan bodohnya. Selalu yang bodoh siapa? Suami, betul? Karena suami bodoh, maka suami memilih Anda jadi istri. Coba kalau pinter nggak akan milih Anda. Betul Pak? Betul. Si bapak nggak berani ngejawab karena ini masalah keamanan nanti malam gitu ya. Saya tuh dengan adik saya nomor 2 tidak terlalu rukun sejak kecil karena dia selalu nyebelin. Kalau udah dapat nilai matematika 8, oh matematika 8. Saya jengkel banget gitu. Ayah tuh bangga. Saya pernah 6. Saya, oh 6, matematika 6. Terus bapak ngomong, 6 aja bahagia banget. Apa jawab saya? Pak, kalau 9 bahagia biasa aja. Kalau 6 bahagia, itu anak beriman namanya. Anak punya harapan dia. Ya iyalah, kalau 9 bersyukur, rasanya orang tidak perlu beragama pun bisa. Betul atau tidak? Kalau 6 bersyukur, anak religius. Dia punya iman, dia punya harapan. Nah ini yang penting, Mbok pada saat anak angkanya 5, dia sudah tahu pasti merasa dimarahin, betul atau tidak? Mbok sesekali, anak mau 5, nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa kok. Jangan seperti ayah saya, Pak 5, biyen bapakmu iki sekolah ra pernah 5, 9, 10 le. Setelah saya jadi pastor, saya tanya, Pak, emang dulu matematika 9, 10 melulu? Ngomong, Romo. Lalu Bapak menjawab, Yora, ngapusi. Gitu. Kan mau memberi semangat anaknya, tapi bukan dalam penipuan, kata saya itu.
It's okay, it's okay, it's okay. Ya. Biarkan anak-anak pernah jatuh. Yang penting apa? Bangkit, bangkit. Maaf Pak, maaf Bu, maaf. Saya menyalahkan orang tua kalau orang tua demi menyelamatkan nama baik, sorry ya, anaknya nggak naik dipindahkan sekolah supaya naik. Sorry, itu orang tua yang egois. Maaf, itu orang tua yang hanya cari nama baik, tapi tidak tahu bahwa pendidikan itu harus melewati jatuh, harus melewati gagal. Waktu saya dibodoh-bodohkan oleh ayah, siapa yang memeluk saya? Ibu saya yang menjatuhkan orang Klaten. Yang menyelamatkan saya orang Muntilan. Kalau saya dibodoh-bodoh, ibu tuh selalu Rene rapopo, bodoh ya anak ibu. Lalu saya, ibu eko bodoh ndak apa-apa, rapopo, kudu ono sing bodoh ben ono sing pinter. Lalu saya ngomong, kalau begitu eko bodoh ndak apa-apa ya bu, ya rapopo meng ojo selama-lamanya ya nak, gitu ya. Sayang, ibu saya tidak menikmati saya setelah menjadi terkenal. Ibu saya sudah di surga. Jadi perhatikan di sini, sorry, jangan hanya melihat intelektual hasil akhirnya saja, tapi juga anak butuh apa? Nilai-nilai kemanusiaan. Diampuni. Ayah saya begitu keras, kasar, betul, kepada saya. Dan ayah itu punya prinsip apa? Jangan pernah nyakitin perempuan. Dan betul, saya belum pernah melihat ayah saya apalagi memukul ibu, enggak. Nyolek ibu pun enggak pernah. Enggak. Tapi menghamili ya. Ya kalau tidak menghamili gua datang dari mana? Emangnya ibu saya Bunda Maria? Nggak pernah saya juga ngelihat bapak ibu saya berpelukan di depan kita, ndak. Jawa itu kan apa? Ya bukan pakai jari, enggak, ibu saya nggak pakai jari. Kalau mantenan pakai jari. Apa namanya? Bukan canggung, bukan sopan apa? Kosek toh, ya Allah, kabeh ngomong aku mumet tadi nih. Ini paling jengkel saya kalau di depan mamu itu, baru ngomong nyemplok, mumet aku tadi nih. Aku mencari inspirasi dari Roh Kudus, malah roh jahat yang ngomong-ngomong ini. Baru sekali ini saya seminar emosi. Apa sih? Bukan, kalau orang Jawa itu mengekspresikan rasa sayang berciuman di depan anak itu tabu. Betul. Kok saru? Wes menang saudara-saudara. Ini bapak-bapak saya suruh pakai helm nanti Pak. Jadi ayah tidak ekspresif. Nah, dan akhirnya begitu kerasnya, sampai akhirnya terpatri pada kami. Adik saya nomor 3 mendidik anaknya keras juga. Adik saya nomor 2 keras juga. Adik saya nomor 1 tidak, karena anaknya cuma 1. Dia keterlaluan. Jadi anaknya salah, dia sayangin, salah, gitu ya. Nah, adik saya nomor 2 punya 2 anak, nomor 3 juga punya 2 anak. Dan waktu saya bertamu ke rumah adik saya ingat, keponakan saya itu mau menyenangkan saya. Romo Pak, di Romo, mau susu ya? Mau dia cepet-cepet ke kulkas. Dia ambil susu dari botol, kan susu segar dari botol. Dia pegang, saya belum sampai saya, prang. Adik saya sedang ngobrol saya, terus saya, Dik, ingat, kita dididik keras, kamu jangan mendidik keras. Itu anakmu. Lalu dia, dia datengin anaknya, Dede. Anaknya itu udah merasa bersalah. Maaf Pak. Jadi kan sudah diberitahu. Kalau ambil, pakai anduk supaya nggak licin. Iya maaf Pak, aku ingin cepet-cepet ngasih ke Pak Romo, tapi kan jadi pecah. Iya Pak, tuh kan kotor. Iya, ayo kita bersihin sama-sama. Lalu saya, hati-hati, karena sering kali kita dididik secara keras dan kasar, kita pun tanpa sadar mendidik anak kita seperti dulu kita dididik. Seperti itu luka Mas. Itu luka. Kita akhirnya lupa pada nilai-nilai kemanusiaan, pengampunan, belas kasih, gitu ya. Nah, lihatlah di sini,
Apa tantangan sekarang dewasa ini, mentalitas sekarang? Sorry, anak sekarang saya tidak membuat banyak. Lihat, speed instant, cepet. Yang penting hasilnya. Nggak penting gue dapat dari mana. Maka waktu saya tanya kepada anak-anak SMP, SMA, nak kalau nyontek berdosa atau tidak? Tidak. Nyontek itu usaha, Romo. Berdosa itu kalau ketahuan. Tuh lihat. Anak begitu. Kenapa? Karena semuanya nyontek. Kalau udah semuanya nyontek, sudah tidak dosa, Romo. Kan semuanya nyontek. Jadi kalau sudah berjamaah, itu sudah bukan dosa lagi. Itu speed instan gara-gara. Semuanya ingin cepat, semuanya ingin tergesa-gesa. Jadi anak sekarang tuh kalau minta, ya sekarang harus ada. Ya, sak dek, sak nyek, sak prek. Dalam bahasa Sunda, pok torolong. Jadi baru ngomong pok torolong, sekarang ada. Nggak ada prosesnya, nggak ada prosesnya. Kalau tidak dikasih, ngambek. Dan yang ingin saya perlihatkan ada gap antara orang tua dan anak. Dan ini harus apa? Kita siasati dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang mari kita bicara tentang hidup beragama dan religiositas. Tadi saya perlihatkan bahwa yang penting itu bukan mendidik anak Anda pinter rosario. No, jangan anak baru kecil, Romo ini udah pinter salam Maria, Romo. Lalu apa? Yang penting adalah religiositas. Mari kita bedakan, apa itu religiositas dan apa itu agama. Agama adalah lembaga kebaktian kepada Tuhan dalam aspek yang resmi, yuridis, ada peraturan, ada hukum, dan ada organisasi. Sedangkan religiositas adalah aspek kebatinan, kedalaman, hati nurani, intimitas. Jadi kalau religiositas itu sudah berhubungan dengan apa? Kebatinan anak ini. Sedangkan kalau agama itu aturan. Saya akan pernah cerita, saya itu seminari Mertoyudan 90 orang, yang jadi imam mungkin 14 lah. Romo berapa masuk MSF? 20 masuk MSF, 4 jadi imam. Sedikit. Nah waktu saya reuni dengan teman-teman saya, mereka bawa istri-istrinya. Dan saya tidak bangga. Apa namanya? Ya biasa aja, itu panggilanmu nak, syukur pada Allah. Lalu saya diminta misa, karena misanya di lapangan, di kebun, saya cuma bawa alat misa doang. Lalu pada saat misa, anak-anak duduk di depan. Pas saya misa, itu kan saya konsekrasi. Saya bilang, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Saya mengangkat, tiba-tiba seorang anak, dung, dung, dung. Saya terus menahan tawa, saudara saya diam aja. Lalu kan saya ingin ketawa, saya akan tunduk kan begitu. Lalu anak itu, kring. Piala juga begitu gitu ya. Lalu setelah misa, saya tanya, nak kenapa dangdung-dangdung tadi gitu. Anak itu ngomong, Romo kalau nggak didungdung tidak jadi tubuh Kristus. Jadi dia berpikir roti itu jadi tubuh Kristus karena dung, ada dung itu gitu ya. Itu agama. Itu agama. Lalu di saat lain, beda lagi, ada satu di lingkungan. Lalu pada saat saya konsekrasi, inilah tubuhku yang dibagikan lain sebagai kenangan akan saya angkat. Lalu satu anak begini, temennya diam aja. Lalu itu agama. Itu agama. Lu harus sikap kayak gitu. Itu agama. Suatu saat saya duduk di gereja, saya ngeliat ibu-ibu dengan anak-anak datang ke gereja, dia buat tanda salib. Dia datang ke mamanya, "Mak, duduk di mana?" Lalu mamanya juga teler, terserah. Itu agama. Itu agama. Jadi bukan religiositas. Gitu. Religiositas lebih kepada kebatinan. Lebih kepada apa? Hati. Gitu. Dia tahu masuk ke dalam gereja, dia diam, hening, dia menyembah. Itu religiositas, itu sikap batin. Agama itu apa? Kewajiban, kewajiban, kewajiban. Saya harus lakukan itu.